Helmin ya. Entah kalau di pendahuluan parasitologi, apakah adik-adik sudah mendapatkan informasi tentang Helmin ini atau belum? Gimana dek? Di pendahuluan parasitologi ada nggak dibahas tentang Helmin? Belum ada dok. Belum dok. Kali ya berarti ya. Oke, jadi Helmin ini helmintologi ini adalah ilmu tentang cacing yang infeksi pada manusia ya. Jadi ada banyak sekali cacing yang infeksi manusia, tetapi semuanya itu sudah menjadi buah filum ya. Nah, filmnya itu di sini, nah ini Helmin ya. Helmin ini ciri-cirinya ya yang disebut sebagai golongan Helmin atau cacing itu dia bersifat karyotik, kemudian dia juga merupakan hewan yang multiseluler atau metazoa ya, jadi banyak terdiri atas banyak sel, kemudian dia juga punya organ ya, tidak seperti kita kemarin belajar tentang balantidium coli ataupun amuba yang unisel ya, seluler, tipenya adalah multiseluler. Kemudian juga dia memiliki alat pencernaan, alat sirkulasi darah, sistem persarafan, ekskresi, dan sistem reproduksi. Jadi dia lengkap memiliki organ-organ. Kemudian dia juga secara morfologi tubuh, terus dia terdiri dari kepala, kemudian juga sudah terdapat diferensiasi jaringan ya. Diferensiasi jaringan artinya jaringan-jaringannya itu sudah berdiferensiasi tinggi ya, tidak seperti pada amuba atau yang bersifat sel ya, seperti itu. Nah, jadi bisa adik-adik lihat ya, dia punya saluran pencernaan ya, saluran pencernaannya entah itu pencernaannya akan buntu atau tidak, tapi kalau dia sudah memiliki saluran pencernaan, maka dia sudah termasuk dalam Helmin. Kemudian dia juga sudah memiliki pembungkus tubuh ya, dalam arti dia sudah memiliki bagian luar tubuh, kemudian dia juga sudah memiliki rongga ya, kemudian dia juga sudah memiliki lapisan-lapisan otot atau muscle layer ya, gitu. Ini adalah morfologi cacing secara umum atau Helmin. Nah, di dalam Helmin sendiri ya, kita dibagi menjadi dua filum ya, dua filum di sini bisa ada zoom masing-masing. Di sini ada nematoda atau nematelmites dan satunya lagi adalah platyhelminthes. Nah, bedanya apa sih nematelmites dan platyhelminthes? Nah, kalau adik sering lihat ada cacing tanah ya, atau adik selama ini sering mendengar cacing atau infeksi cacingan di sekitar adik-adik sekalian itu contohnya apa? Coba kalau ada satu orang yang bisa memberitahu saya. Ada nggak yang bisa ngasih tahu saya? Cacingan yang sering adik dengar itu biasanya apa? Mungkin sering dengar ya waktu kalian sekolah SMA dulu, waktu belajar biologi, atau mungkin waktu adik-adik sudah mulai menjadi mahasiswa, dengar tentang Helmin ya dari pelajaran lain, ada nggak yang pernah adik dengar? Halo, ada yang bisa memberitahu kira-kira apa ya contoh kecacingan yang sering adik dengar? Kan di biologi 2 SMA sering ya kita dengar tentang kecacingan ini. Bisa ini deh, bisa ada tolong satu orang yang speak up deh. Mohon maaf dok, suaranya itu kecil dan putus-putus dok. Sekarang masih kecil nggak? Tidak lagi dok. Nah, coba tolong ada nggak yang bisa menginformasikan ke saya, kira-kira infeksi kecacingan apa yang pernah adik-adik dengar? Nggak apa-apa salah, yang penting tahu gitu. Kira-kira apa sih kecacingan pada manusia itu? Salah satu contohnya yang pernah adik dengar. Atau mungkin waktu SMA dulu pernah ya? Coba apa?
Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Mungkin infeksi kecacingannya adalah infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah, terutama disebabkan oleh infeksi Ascaris lumbricoides. Oke. Oke, terima kasih ya, benar ya. Jadi mungkin adik-adik dengar tentang askariasis atau cacing gelang ya, itu yang paling sering kita temui. Bahkan juga kalau misalnya kita ngambil sampel sayuran dari pasar-pasar ya, baik itu pasar modern ataupun pasar tradisional, kemudian kita sentrifuge cairan yang bekas rendaman sayur tadi, dan kita lihat di bawah mikroskop, itu tidak jarang kita bisa menemukan telur askariasis ya. Kenapa? Karena askariasis itu adalah soil transmitted helminth, ya, cacing gelang yang mungkin adik-adik sering mendengarnya sebagai cacing gelang. Dia hidup di tanah, yang mana kita tahu bahwa orang-orang sering menggunakan feses manusia sebagai pupuk ya di situ ya. Jadi kalau ada feses yang digunakan sebagai pupuk dan kita tahu bahwa feses itu terkontaminasi cacing, telur cacing askariasis, maka bisa jadi itu menempel pada sayur dan kalau kita makan dan kebetulan telurnya infektif, kita bisa terinfeksi cacing askariasis juga. Itu adalah cacing gelang ya. Di sini bisa adik-adik lihat bahwa askariasis ini termasuk ke dalam filum Nemathelminthes atau nematoda. Ya, adik-adik ingat kan? Mungkin adik-adik bisa browsing di Google gambarnya seperti apa sih askariasis. Namanya askariasis itu bentuknya round ya atau bulat. Jadi cacingnya berbentuk gilik ya, bulat. Bukan pipih ya, kan ada juga mungkin ada sering dengar cacing pita, infeksi cacing pita babi, cacing pita sapi. Nah, kalau cacing pita itu kan bentuknya pipih, tapi kalau nematoda atau Nemathelminthes itu bentuknya bulat. Jadi semua cacing yang berbentuk bulat atau gilik, orang sering sebutnya, itu disebut sebagai filum nematoda atau Nemathelminthes. Kemudian dia akan tampak seperti gambaran bulat pada potongan melintang ya. Jadi kalau kita potong melintang, kita akan melihat gambarannya bulat, bukan pipih ya. Kemudian dia memiliki body cavities atau rongga pada tubuhnya ya. Terus dia juga memiliki anus dan juga memiliki saluran pencernaan yang memiliki anus pada ujungnya. Artinya itu saluran pencernaan dia itu memiliki lubang seperti itu. Nah, kalau platyhelminthes ini contohnya cacing pita, bentuknya seperti pipih, seperti daun atau seperti pita. Itu yang termasuk dalam platyhelminthes ya. Terus juga dia tidak punya body cavity atau rongga tubuh. Jadi kalau kita potong, dia nggak punya rongga tubuh ya. Jadi dia pipih aja gitu. Kemudian juga dia memiliki blind ending, artinya dia tidak memiliki ujung saluran atau tidak memiliki anus. Jadi saluran pencernaannya itu buntu. Seperti itu. Dek, sebentar saya izin dulu ya, sebentar aja. Oke, sorry deh ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi udah adik-adik tahu ya, apa itu Nemathelminthes dan Platyhelminthes ya, udah tahu bedanya ya. Kemudian kelasnya, kalau untuk yang nematoda atau Nemathelminthes dia nggak ada kelas ya, jadi dia langsung ke genus dia. Sedangkan kalau untuk Platyhelminthes dia dibagi dua karena memang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Itu ada cestoda dan ada trematoda. Cestoda itu adalah cacing pita, sedangkan trematoda itu cacing daun. Jadi itu bedanya ya antara cestoda dan trematoda. Kemudian contohnya
Spesiesnya itu kalau pada nematoda atau Nemathelminthes itu ada Ascaris, Trichuris ya, ada Necator americanus atau cacing tambang, ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi ya. Kemudian Strongyloides. Sedangkan kalau Cestoda itu contohnya cacing pita seperti Taenia. Kemudian kalau Trematoda itu contohnya Fasciola hepatica, Schistosoma dan sebagainya. Oke, sejauh ini terdengar ya suara saya, Dek ya? Terdengar, Dek? Iya, Dok. Dengar, Dok. Ya, nanti di akhir saya boleh adik-adik boleh bertanya ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Nah, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang nematoda ya. Nematoda ini kan ada yang soil transmitted helminth atau cacing yang ditularkan melalui tanah, dan ada juga non soil transmitted helminth atau cacing yang tidak ditularkan melalui tanah. Artinya tanpa melalui tanah pun kita bisa terinfeksi oleh non STH ini. Contohnya adalah Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis yang akan kita pelajari hari ini. Jadi Oxyuris vermicularis ini termasuk ke dalam non soil transmitted helminth. Artinya penularannya itu tidak mesti melalui tanah ya. Penularannya itu tidak mesti melalui tanah. Jadi kalau seandainya orang tuh kan suka bilang, oh jangan main tanah nanti cacingan lo gitu kan, atau jangan makan sayur-sayuran yang yang sembarangan gitu, atau lalap-lalapan yang mentah. Nanti kita nggak tahu apakah lalap itu dipupuk pakai feses manusia atau seperti apa. Nah, itu tidak. Non-soil transmitted helminth ini adalah cacing-cacing yang tidak berhubungan dengan tanah, jadi tidak tidak ada kaitannya dengan pupuk yang mengandung feses manusia, tidak ada kaitannya dengan kita berkebun ya, berkebun bermain tanah, itu tidak, kita bisa terinfeksi tanpa kontak dengan tanah sekalipun. Sedangkan cacing-cacing seperti Ascaris ya, Trichuris trichiura itu adalah cacing-cacing yang biasanya biasanya harus kontak dengan tanah dulu si penderitanya itu, baru dia bisa terinfeksi. Jadi itu bedanya ya, Dek ya. Soil transmitted helminth dan non soil transmitted helminth. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah non soil transmitted helminth atau cacing yang bisa menular tanpa harus kontak dengan tanah sekalipun, seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari tadi saya bilang spesiesnya Oxyuris vermicularis atau nama lainnya adalah Enterobius vermicularis. Ya, bisa juga disebut sebagai pinworm atau threadworm. Jadi kalau misalnya kalian baca-baca jurnal atau baca suatu artikel, di situ disebut sebagai Enterobius atau pinworm atau threadworm, itu sama-sama saja dengan Oxyuris vermicularis atau kalau kita nyebutnya cacing kremi ya. Tuh, hospes definitifnya itu adalah manusia ya. Jadi hanya manusia. Dia tidak tidak menginfeksi pada hewan lain ya, meskipun pada beberapa buku dikatakan pernah ditemukan Oxyuris vermicularis pada anjing, tetapi mekanismenya belum diketahui dan juga tidak jelas. Intinya hospes definitifnya ini sejauh ini baru manusia. Kemudian di manusia dia habitatnya di mana sih? Ya di usus besar ya, contohnya di saikum, di appendix, di kolon, ileum bagian bawah ya, di rektum gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk dari Oxyuris vermicularis ini? Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, dia ada terdiri dari kepala ya, dan ada ekor. Jadi dan ada badan, kepala, badan dan ekor. Nah, ini adalah yang female atau yang betina, sedangkan ini adalah yang male atau jantan. Di sini untuk kepalanya, nah ini ya kepalanya ya. Bisa kalian lihat memiliki mulut dengan 3 bibir, kemudian dia juga ada esofagus yang memiliki bulbus atau istilahnya esofagusnya membulat ya. Kemudian kepalanya memiliki pelebaran kulit atau cephalic alae. Ya, kemudian ekornya berwarna transparan, kemudian ujungnya runcing, ujung ekornya runcing. Nah, ujung ekor yang runcing ini merupakan ciri-ciri dari Oxyuris vermicularis dan merupakan penamaan istilahnya itu tuh morfologi yang kemudian dikaitkan dengan penamaan dari Oxyuris vermicularis ini. Runcing ini bisa disebut sebagai oxy yang merupakan awal kata dari Oxyuris ya. Nah,
di sini bisa kalian lihat ya. Jadi memang cacing yang jantan ini jauh lebih kecil daripada cacing yang betina ya. Jadi cacing jantan ini diameternya tidak akan melebihi 0,2 mm, sedangkan yang cacing betina itu pasti lebih dari 0,2 dan maksimum 0,5 mm. Ini ujung kedua-duanya sama-sama runcing, bedanya kalau yang pada jantan ini dia memiliki ekor yang berbentuk koma, nih ya. Ekornya berbentuk koma, sedangkan yang betina ini hanya runcing saja. Tuh, kemudian tentunya karena dianya bersifat terdiri dari cacing jantan dan betina terpisah, ya, artinya alat kelaminnya terpisah untuk masing-masing spesies, maka yang jantan ini dia memiliki satu spikula dan kloaka, sedangkan yang betina dia memiliki vagina, vulva, vagina, dan uterus, ya, seperti itu. Nah, ini yang namanya bulbus esophagus yang berbentuk seperti bulat ya. Ini bulbus esophagus yang tampak pada jantan, sedangkan pada betina yang ini nih bulbus esophagus. Nah ini ya, bulbus esophagusnya bisa kalian ini ya, ini yang berbentuk bulat ini adalah bulbus esophagus ya. Kemudian ini yang banyak ini ada telurnya, sel telurnya ya. Tuh. Kemudian untuk telur, tadi kita bicara tentang cacingnya, sekarang kita bicara tentang telurnya ya. Jadi telurnya ini bentuknya seperti padi atau plano konveks ya. Jadi salah satu bagian itu berbentuk cembung ini ya. Bisa kalian lihat ya, telurnya sangat khas sekali. Salah satu bagian cembung sedangkan salah satu bagiannya adalah datar sehingga disebut sebagai plano dan konveks, plano konveks. Kemudian memiliki dua lapis dinding ini ya. Dindingnya dua lapis, satu bagian luar. Ini ya, satu bagian luar dan satu lagi bagian dalam memiliki dua lapis dinding dan berwarna bening ya. Berwarna bening. Lapisan luar ini disebut sebagai lapisan albuminoid yang merupakan proteksi terhadap kerusakan mekanis ya. Sedangkan di bagian dalam ini adalah lapisan lemak yang merupakan proteksi terhadap zat-zat kimia. Nah, isinya ini awalnya ini hanya berupa embrio seperti ini ya. Kalian lihat ini gambarannya adalah embrio, tetapi dalam waktu beberapa jam dia akan langsung berubah menjadi larva. Oleh karena itu di sini ditulis larva ya, karena biasanya yang kita temukan itu kebanyakan larva karena ketika dia baru dikeluarkan oleh si cacing betina, maka dia yang keluar itu adalah embrio dulu ya. Kemudian dalam jangka waktu beberapa jam, biasanya 6 jam itu langsung berkembang menjadi larva, seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran kepala dari Enterobius vermicularis. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bibirnya tidak tampak tetapi bisa kalian lihat ada cephalic alae. Nah, inilah cephalic alae adalah selaput yang merupakan pelebaran dari kepala. Ini ya, cephalic alae. Ini adalah kumpulan dari Enterobius vermicularis betina. Kemudian siklus hidupnya karena saya bilang tadi non-soil transmitted helminth, artinya dia tidak perlu kontak ke tanah untuk dapat berkembang biak. Sedangkan kalau pada soil transmitted helminth ya, atau cacing-cacing yang ada seperti contohnya Ascariasis, maka dia itu harus kontak dengan tanah terlebih dahulu supaya dia dapat berkembang biak. Sedangkan kalau pada Enterobius vermicularis dia tidak perlu bersentuhan dengan tanah dulu untuk berkembang biak. Jadi dia tanpa tanah pun dia bisa berkembang biak dengan baik ya. Jadi siklus hidupnya adalah pertama ada seorang yang infeksi ya. Di sini cacing jantan dan betina pada daerah usus besarnya, terutama persi. Setelah itu dia akan sehingga si betina ini akan menjadi gravid atau mengandung telur yang sudah difertilisasi. Nah, ketika dia sudah penuh dengan telur, maka setelah berkopulasi si cacing jantan ini biasanya akan mati ya dan akan keluar bersamaan dengan feses. Tetapi sudah mati. Sedangkan si cacing betina ini yang sudah gravid penuh dengan telur, maka dia akan bermigrasi dari posisinya itu di usus besar atau di cecum
atau di rektum, dia akan bermigrasi menuju ke daerah perianal atau di sekitar anus ya. Di situ dia akan meletakkan telur-telurnya, kemudian sekretnya dan kotorannya. Nah, sekret, telur, dan kotoran inilah yang akan menyebabkan timbulnya rasa gatal atau pruritus ani pada daerah anus. Jadi kalau saya ada anak-anak atau seseorang yang hobi sekali atau punya kebiasaan untuk menggaruk-garuk daerah anusnya, nah itu perlu dicurigai ya, bisa merupakan seorang suspek atau tersangka dari Enterobius vermicularis, karena bisa jadi pada anusnya itu terdapat sekret ataupun telur dari Enterobius vermicularis ini yang menimbulkan rasa gatal. Kalau seandainya telur-telur kita si anak-anak itu sedang menggaruk daerah anusnya, kemudian dia tidak cuci tangan ya, kemudian dia makan, maka si telurnya ini nanti kan dia dalam waktu beberapa jam dia akan berubah menjadi larva, dan kemudian telurnya ini akan masuk lagi ke dalam mulut, dan kemudian telurnya ini akan menetas di usus halus dan menjadi cacing dewasa lagi di usus besar, seperti itu. Jadi terus terjadi suatu siklus yang berputar dan infeksi yang terus berputar pada seseorang tersebut apabila dia punya hygiene yang buruk. Nah, begitu juga dengan seorang ibu yang mungkin dia cebokin anaknya ya, atau membersihkan BAB anaknya, kemudian tidak melakukan hygiene dengan baik, maka dia juga bisa terinfeksi. Kemudian ternyata si telurnya ini tidak hanya bertahan pada perianal saja. Kalau seandainya lingkungannya itu memungkinkan dia untuk hidup ya, biasanya pada lingkungan suhu yang tidak begitu panas dan kemudian juga pada kelembapan yang tinggi, maka telurnya ini bisa bertahan hingga beberapa minggu ya. Bahkan ada yang menyebutkan bisa sampai 6 minggu. Nah, telurnya ini bisa bertahan pada pakaian ya, pada celana, pada spray, pada handuk ya, atau bahkan bisa berterbangan di udara gitu ya. Jadi seseorang itu bisa terinfeksi dengan terkontaminasi tangannya itu dari pakaian, dari handuk penderita ya, dari spray penderita, ataupun juga dari udara-udara di mana telur-telur tersebut terbangan gitu ya. Jadi sangat banyak sekali media-media transmisi dari si Oxyuris vermicularis ini. Makanya dia bisa terjadi outbreak atau endemik ya. Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang terinfeksi pada satu keluarga, maka anggota keluarga lain bisa terinfeksi, dan pengobatannya kalau saya satu orang itu diagnosis terinfeksi Oxyuris vermicularis, maka anggota keluarga lainnya pun harus diobati. Jadi yang diobati bukan hanya yang terdiagnosis, tapi keluarga yang lain juga, karena kemungkinan bisa terjadi infeksi juga, kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini habitatnya tadi ya saya bilang di daerah Saikung. Waktu hidupnya itu adalah 3 bulan, jadi setelah 3 bulan maka cacing betina itu akan mati. Nah, tapi kalau saya masih ada telur di dalam si penderita tersebut, terkontaminasi telur lagi, termakan telur lagi, maka akan timbul cacing-cacing baru yang terus akan bertahan selama 3 bulan, seperti itu ya. Nah, siklus hidupnya tadi sudah saya jelaskan ya. Ini cacing betina bermigrasi dari usus ke anus di malam hari ya, jadi biasanya gatalnya itu di malam hari, kemudian di daerah anus atau perianal dia akan mengeluarkan telur matur yang bersifat infektif, ada sekretnya dan ada juga kotorannya yang menimbulkan gatal atau pruritus ani. Kemudian telur nanti dari embrio akan menjadi larva dalam waktu beberapa jam ya, bahkan bisa beberapa minggu bila lingkungan itu sesuai ya. Kemudian selain melalui kontak kontaminasi dari anus ke mulut ya, atau fekal ke oral, dia respiratory. Jadi setelah di perianal tersebut, kemudian di daerah tersebut, dan kebetulan dia larvanya itu akan menetas ya, padahal sebenarnya larva ini pada umumnya akan menetas di usus halus ya. Ini kebetulan ada buku yang mengatakan bahwa dia bisa juga ada juga kasus yang menyebutkan bahwa larva itu menetas pada daerah perianal, maka si larva akan kembali ke rektum dan kemudian akan melakukan proses perkembangbiakan kembali. Jadi tapi ini sangat jarang sekali terjadi ya, retrofaction ini hanya disebutkan oleh satu buku, sedangkan buku yang lainnya tidak menyebutkan seperti ini. Cuman ada laporan bahwa kasus seperti ini pernah terjadi, retrofaction ini. Gejalanya seperti apa? Gejalanya yaitu berupa gatal, baik itu pada anak dan dewasa, tetapi yang paling sering sekali itu adalah pada anak, sedangkan pada dewasa itu bersifat asimptomatik ya, bersifat asimptomatik, sehingga infeksi dari Oxyuris vermicularis ini pada dewasa ini sering tidak terdiagnosis. Kemudian
gatal ini bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi cengeng ya, karena dia itu merasa gatal pada daerah anusnya, tetapi dia nggak bisa menggaruknya, atau juga dia ketika tidur dia sangat terganggu sekali sehingga si anak-anak tersebut kurang tidur, ya, sehingga menyebabkan kedua kelopak mata itu akan berwarna gelap dan cekung karena efek kurang tidur tadi, sehingga sering disebut sebagai dark shadow super eyelids ya. Jadi akan tampak seperti gambaran berwarna hitam di sekitar daerah matanya akibat kurang tidur yang diakibatkan oleh pruritus ani akibat infeksi oleh Oxyuris vermicularis tadi. Nah, pada anak-anak yang lebih kecil ya, karena jarak antara vagina dengan anus itu memang masih sempit, biasanya juga cacing bisa bermigrasi ke vagina dan menimbulkan iritasi. Bahkan ya, dia juga bisa bermigrasi dari vagina itu menuju ke peritoneum ya, karena kita tahu bahwa daerah vagina kemudian lanjut ke uterus itu merupakan daerah terbuka dan berhubungan langsung dengan rongga tubuh atau rongga abdomen menyebabkan ini sehingga menimbulkan granuloma. Granuloma ini akan menyebabkan terjadinya gangguan nyeri pada daerah peritoneum yang bersifat kronis akibat peradangan pada daerah peritoneum tadi, ya, peritoneum dan pelvis. Dan juga ada beberapa laporan yang menyebutkan terjadinya migrasi ke daerah liver dan paru, tapi ini sangat jarang sekali terjadi ya. Lagi-lagi hanya satu buku yang menyebutkan seperti ini. Diagnosisnya seperti apa? Dengan cara menemukan telur pasti ya, secara mikroskopis. Bisa kita lakukan swab pada daerah anal ya, kemudian kita juga ya, jadi pada daerah anal tersebut dan kita tarik, kemudian kita di atas objek gelas, kemudian kita tempelkan di atas objek gelas dan kemudian kita lihat di bawah mikroskop adakah gambaran telur dari Oxyuris vermicularis. Nah, metode ini yang biasanya merupakan metode yang lazim, sedangkan kalau pestle metode ini mungkin sudah jarang digunakan ya, karena dia menggunakan pestle yang ditempelkan pada daerah anus dan kemudian pestle tersebut diletakkan di atas objek gelas untuk dilihat apakah ada gambaran telurnya. Kemudian juga kadang-kadang kita bisa menemukan bolus tinja yang mengandung cacing betina ya. Jadi pada tinja yang dikeluarkan itu nanti ada cacing-cacing yang bergerak. Nah, itu cacing-cacing kecil yang bergerak. Nah, itu bisa jadi merupakan cacing kremi ya. Seperti itu. Pengobatannya dengan apa? Yang utama itu drug of choice atau pilihan utamanya itu adalah albendazole ya. Albendazole ini banyak terdapat di puskesmas. Kalau pada orang dewasa itu 400 mg, sedangkan pada anak-anak yang di bawah 2 tahun itu 200 mg dosis tunggal dan biasanya diulang setelah 2 minggu kemudian. Bisa juga dengan pirantel pamoate ya. Pirantel pamoate ini sekitar 11 mg per kilogram berat badan, maksimal 1 gram per individunya dan diulang setelah 2 minggu kemudian. Penularannya hand to mouth atau fecal oral infection, bisa juga dengan toilet set atau dudukan toilet, kemudian juga telur-telur yang berterbangan di udara ataupun juga pada debu-debu yang terhirup ya, kemudian juga bisa terkontaminasi dari pakaian, spray ataupun handuk penderita. Kemudian epidemiologinya paling banyak pada lokasi atau daerah-daerah dengan iklim dingin dan sedang ya, tetapi sebenarnya ya kan di buku-buku dikatakan kita bisa menemukan lebih banyak kasus pada daerah dengan iklim dingin dan sedang ya, tetapi sebenarnya di daerah tropis pun banyak kita temukan ya, cuman biasanya kasus Oxyuris vermicularis ini tenggelam karena lebih banyak lagi kasus-kasus askariasis dibanding askariasis dan cacing tambang atau hookworm dibanding dengan Oxyuris vermicularis. Jadi seolah-olah Oxyuris vermicularis ini sangat minim kasusnya, padahal sebenarnya banyak juga di daerah tropis. Dan tentunya juga daerah dengan sanitasi buruk ya, karena mungkin makanan alat-alat makan tidak dicuci dengan baik, kemudian pakaian tidak dicuci dengan baik ya, rumah-rumah itu bersifat lembab ya, ataupun daerah-daerah dengan media yang di mana telurnya itu bisa bertahan dengan baik dan bisa menginfeksi orang lain seperti itu. Nah, jadi itu aja slide Oxyuris vermicularis dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sebelum saya memberikan post-test sekitar jam 11
Habis ini ada kuliah nggak ya? Nggak ada ya? Halo, Dek? Nggak ada, Dok. Nggak ada, Oke. Dok. Jadi agak motor dikit nggak apa-apa, kita buka sesi pertanyaan dulu. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, bisa saya jawab ya. Setelah itu kita adakan kuis.